Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-muhtaramun, para alim, para tokoh, para orang tua, Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah salat zuhur, yang insyaallah semoga selalu dimuliakan dan dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, ridha dan inayah Allah, pada siang hari ini kembali kita dipertemukan di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, rumah Allah yang kita cintai ini, di munasabah yang tentu paling mulia. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kemuliaan hakiki di sisi Allah dengan selalu menempatkan dan mempergunakan nikmat-nikmat Allah hanya untuk mencari ridhanya, hanya untuk beribadah, hanya untuk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Mudah-mudahan dengan selawat yang terus-menerus kita mohonkan kepada Allah, disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab kita diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan insyaallah di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan pembelaan dan pertolongan pada saat tidak ada yang bisa membela, menolong kecuali Allah, dan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya menegaskan, aqrabukum ilayya yaumul qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Jadi semakin banyak kita bersalawat kepada Rasul, insyaAllah itu akan menjadi sebab kita menempati tempat dekat dengan tempat dan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Dan pasti tempat Rasul di tempat yang terpuji, tempat yang terbaik. Sebut dengan dalam doa kita setiap selesai azan ada namanya maqamam mahmudah, tempat yang terpuji. Wa ba'asku maqamam mahmudah, tempat yang terpuji. Dan kita kalau sudah diakui oleh Rasul, insyaAllah akan bersama dengan beliau menempati tempat yang terpuji itu. Bapak sekalian dirahmati Allah, hakikat perjalanan kita di dunia ini, mau apapun siapapun kita, adalah perjalanan mendekat kepada Allah, atau disebut dengan bertaqarrub, yang nanti menjadi satu kata dengan akar kata dengan kalimat kurban. Karena hakikatnya kita datang dari Allah, dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini dengan fasilitas yang komplit. Apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah pasti fasilitasi. Dan tujuan kita adalah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam kalimat istirja kita, itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dan berasal dari Allah, dan akan pada masanya akan kembali kepada Allah.
Namun pertanyaannya, apakah kita dihadirkan di muka bumi dalam keadaan baik, suci, bersih? Saat kita kembali kepada Allah sudah berada dalam posisi yang suci, posisi yang baik, sebagaimana Allah hadirkan kita di muka bumi dalam keadaan fitri, suci, bersih, tidak membawa dosa, tidak membawa kesalahan. Maka saat kita kembali kepada Allah nanti mesti dalam posisi itu juga. Oleh karenanya untuk bisa mencapai titik itu, kita mesti selalu berproses bertakarrub dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bertakarrub kepada Allah paling tidak dengan dua hal. Bin nafs wal mal. Bertakarrub kepada Allah dengan jiwa raga, kemudian yang kedua dengan mal. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menegaskan bahwa Allah akan membayar, membeli dari setiap hamba-hambanya yang beriman jiwa raga mereka yang mereka pergunakan siang malam untuk hanya mencari ridhonya, untuk hanya mentakarrub kepadanya, baik melalui ibadah-ibadah formal maupun melalui ibadah-ibadah dalam bentuk bekerja, beraktivitas, tapi dia mencari ridhonya Allah. Sebagai apapun, siapapun dia, maupun dengan harta benda yang mereka miliki, mereka belanjakan di jalan Allah. Mereka cari dengan hak, dengan benar, peroleh dengan halal, kemudian dia pun akan pergunakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bayar, Allah beli itu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah membeli dari hamba-hambanya yang beriman jiwa raga mereka, harta benda mereka dibeli oleh Allah. Apa bayarannya? Allah tegaskan bi anna lahumul jannah, bahwa bagi mereka mendapatkan bayaran surga. Surga adalah simbol ketenangan, kenyamanan, simbol kenikmatan. Dan tentu Bapak sekalian, bayaran yang berupa surga ini tidak hanya nanti di akhirat setelah kehidupan dunia ini, tapi Allah akan berikan, akan Allah bayar itu dalam bentuk ketenangan, dalam kehidupan kebaikan. Dan Allah juga berjanji bahwa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja hamba-hambaku yang beramal saleh, mau laki-laki maupun perempuan, apapun profesinya, apapun status sosialnya, asalkan amal saleh yang dia lakukan dengan dasar iman, wa huwa mu'min. Artinya dia tidak niatkan, dia tidak tuju kecuali hanya Allah dan ridha Allah. Mau dia sebagai fungsional di mana atau fungsionaris apapun, mungkin dengan posisi, dengan jabatan, maupun dengan aktivitas-aktivitas dimanapun dia, tapi dia cari ridhonya Allah. Permasalahan dia mendapatkan manfaat keuntungan dunia itu hanya sekedar, bukan tujuan, tapi adalah manfaat yang sifatnya jangka pendek dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah bayar. Allah janji, Allah berjanji bahwa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja hamba-hamba yang beriman, laki-laki maupun perempuan, beramal saleh dengan hanya dasar iman kepada Allah, hanya betul-betul lillahi taala, dia tidak menghendaki apapun kecuali hanya mendapatkan ridhonya Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji memastikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti ada fa sababiyah, kemudian lam di sini ada lamut taukid, penguat, lalu di ujungnya ada nunut taukid, falanuhyiyanna, maka pasti kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Bahkan wala najziyan bi ahsani ma kanu, kami pasti balas setiap apapun yang mereka persembahkan dengan balasan yang lebih.
Saat ini kita berada di bulan mulia, bulan Zulhijjah. Bahkan mulai dari bulan kemarin kita sudah masuk di bulan mulia, di antara 4 bulan mulia dalam satu tahun, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Maka kemuliaan yang kita cari di bulan-bulan ini adalah tentu kemuliaan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kemuliaan di mata manusia, kemuliaan di sisi Allah. Dan Allah pastikan siapapun yang bertaqarrub kepadanya. Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi zira'an, wa man taqarraba ilayya zira'an, taqarrabtu ilayhi ba'an, wa man taqarraba ilayya mashyan, taqarrabtu ilayhi harwalatan." Allah berfirman melalui lisan Rasulullah dalam hadis qudsi, siapa saja hambaku yang bertaqarrub kepadaku dengan satu hasta, satu jengkal, sejengkal dia mendekat kepadaku, aku akan dekati satu hasta. Sejengkal kita mendekat kepada Allah, Allah katakan aku akan mendekatinya sehasta. Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan satu hasta, maka aku akan mendekatinya satu depah. Sedepah, artinya lebih cepat, lebih kencang lagi. Dan barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku berjalan, aku akan mendekatinya berlari. Maka seperti bagaimana cepatnya ibadah kurban yang nanti akan kita laksanakan di hari nahar dan di hari-hari tasyrik. Rasulullah SAW bersabda melalui riwayat Aisyah, "Ma amila ibnu Adam ahabba ila Allah fi yaumin nahar ahabba ila Allah min iraqatid dam." Amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari nahar, kata Rasul, adalah tidak ada yang lebih melebihi daripada amalan iraqatud dam, mengalirkan darah. Mengalirkan darah di sini tentu adalah maknanya berkorban melalui hewan. Tapi dalam beberapa penjelasan, kalau tidak sanggup kita menyembelih hewan yang memang boleh disyariatkan untuk kita berkorban dengan kambing ataupun domba ataupun sapi, kerbau ataupun unta, disunnahkan hari itu kita mengiraqah, dan boleh kita menyembelih ayam ataupun yang sejenisnya. Penting kita mengalirkan darah pada hari itu, karena itu yang dicintai oleh Allah. Artinya ada berbagi kita. Jadi adalah mempersembahkan diri kepada Allah dengan harta. Bertaqarrub kepada Allah dengan harta kita. Rasulullah menegaskan bahawa nanti hewan-hewan korban yang kita persembahkan kepada Allah di dunia ini melalui korban itu, la yu'ta, akan dihadirkan di hari kiamat nanti, biquruniha, dengan tanduknya, wa adfariha, dengan kuku-kukunya, wa ash'ariha, dengan bulunya. Berapa? Kalau tanduk mungkin 2 aja, kaki mungkin 4. Tapi kalau sudah bulu, nggak ada yang bisa menghitung berapa jumlahnya. Begitulah Allah membalas apa yang dipersembahkan oleh hambanya kepadanya. Kemudian Rasul juga menegaskan bahawa darah yang dialirkan melalui hewan yang kita sembelih pada hari itu, la yaqa'u indallahi qabla ay yaqa'a fil ardh, akan sampai kepada Allah sebelum darah itu menyentuh tanah. Betapa cepatnya Allah merespon. Artinya Allah mendekatkan dirinya kepada hambanya, yang mendekatkan dirinya kepadanya lebih kencang lagi daripada hamba itu mendekatkan dirinya kepadanya. Maka apapun yang kita persembahkan kepada Allah, apalagi di bulan-bulan yang mulia seperti bulan Zulqa'dah, Zulhijjah ini, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat-lipat. Hanya Allah yang tahu kelipatannya. Maka jangan pernah kita perhitungan untuk mempersembahkan, mengorbankan apapun untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pasti balas yang lebih daripada apa yang kita persembahkan kepadanya. Allah paling tidak membalas setiap kebaikan ada 10 kali lipat. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang melakukan satu kebaikan akan dibalas, diganti minimal 10 kali lipat. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, dia tidak dibalas kecuali yang setimpal, dan mereka tidak akan ada yang dizalimi. Kalau di dunia barangkali orang bertransaksi dengan sesama kita bisa saja
mungkin dijanjikan dibayar sekian, keuntungan sekian, tapi realisasinya belum tentu. Dan tidak akan ada yang bisa memberikan keuntungan sampai ribuan persen, nggak akan ada. Tapi Allah menjanjikan ribuan persen, bahkan korban akan dinilai dengan sejumlah bulu daripada hewan yang kita sembelih, yang jelas kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang tak terhingga, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak sekalian dirahmati Allah, kita selalu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Apapun yang bisa kita perbuat, ittaqillaha mastata'ta, berbuatlah, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dan tentu kita jangan ketinggalan momen yang mulia di bulan-bulan mulia ini untuk kita gunakan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, baik jiwa raga kita maupun dengan harta benda kita, karena Allah pasti beli dengan bayaran yang tak terhingga nilainya. Allah bayar dengan bayaran yang tak terhingga harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum lisal muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.